Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Surya Bagus Bimantoro, calon pegawai negeri sipil Kabupaten Bekasi tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sekarang saya berdinas di Puskesmas Mekar Mukti yang berada di Jalan Raya Cibarusah, Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Puskesmas Mekar Mukti mempunyai beberapa pelayanan antara lain poli umum, poli lansia, poli gigi, poli melati, poli anak, poli TB kusta, ponek, dan unit gawat darurat. Puskesmas Mekar Mukti mempunyai visi yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu menuju masyarakat Cikarang Utara yang sehat dan mandiri. Sedangkan untuk misinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, meningkatkan kualitas SDM yang terampil dan profesional, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan menjalin kerjasama lintas sektor dan kemitraan. Berikut struktur instansi Puskesmas Mekar Mukti tahun 2022. Dalam menjalankan struktural tersebut, saya berada di bawah pengawasan koordinator laboratorium yaitu Bu Winarni. Yang pertama, melakukan update sistem e-Puskesmas. Puskesmas Mekar Mukti telah mempunyai sistem pelayanan elektronik yaitu e-Pus. E-Pus ini digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pendaftaran pasien hingga pelaporan layanan yang telah diberikan. Dalam pelaksanaannya, e-Pus ini belum terlalu efektif dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai atau mendukung. Sarana dan prasarana yang belum memadai antara lain komputer atau laptop yang digunakan untuk seluruh petugas yang melayani pasien, lalu jaringan internet yang stabil tanpa terpengaruhi beberapa kondisi lingkungan seperti mati listrik, dan juga genset yang belum cukup untuk menopang seluruh kegiatan pelayanan puskesmas apabila terjadi kejadian mati listrik. Yang kedua yaitu melakukan pencatatan sampel BTA untuk program nasional TB. Pemeriksaan tuberkulosis merupakan program nasional yang sampai sekarang menjadi konsen penanganan hal ini dikarenakan penderita TB di Indonesia belum menunjukkan penurunan dari jumlah kasus per tahunnya. Sampai saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan Cina dengan jumlah kasus 824.000 dan kematian 93.000 per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam. Sungguh angka yang tidak bisa dipandang remeh. Yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan keliling atau visiti keliling. Visiti mobile atau visiti keliling itu adalah program kerjasama puskesmas dengan lembaga swadaya masyarakat dalam mengendalikan dan mendata orang dengan penyakit menular seks. Program ini dilakukan secara random di tempat manapun dan waktu kapanpun, yang mana telah mendapatkan persetujuan dari pasien sebelum melakukan proses visiti ini. Jika terdapat orang lain yang terinfeksi PMS ini atau penyakit menular seks ini, maka akan dianjurkan ke Puskesmas Mekar Mukti untuk mendapatkan pendampingan dan pengobatan sesuai dengan prosedur yang ada. Selain tugas yang saya jabarkan tersebut, saya mempunyai fungsi sebagai tenaga laboratorium yang sesuai dengan fungsi ASN secara umum. Fungsi sebagai tenaga laboratorium oleh saya pribadi yaitu pelaksana kebijakan publik. Secara umum, kebijakan publik ini diambil oleh pemerintah terhadap kejadian apa yang ada di masyarakat. Dalam lingkup puskesmas, kebijakan ini diambil oleh kepala puskesmas dengan melihat dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada sesuatu masalah tertentu. Salah satu contohnya yaitu melakukan pemeriksaan laboratorium yang efisien. Yang kedua yaitu pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, laboratorium melayani pasien-pasien yang akan memeriksa kondisi senyawa yang ada di dalamnya. Pemeriksaan yang biasa dilakukan di puskesmas
ya antara lain gula darah, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Dalam memberikan pelayanan tersebut, saya dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan visi puskesmas, yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Bermutunya pelayanan laboratorium dinilai dari efisiensi bahan yang digunakan dan kepuasan pasien terhadap pelayanan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah sendiri mempunyai syarat agar tetap bermutu, yaitu waktu pemeriksaan yang singkat, hasil yang akurat, dan pengambilan sampel yang menyamankan pasien. Yang ketiga yaitu perekat pemersatu bangsa. Dalam fungsi ketiga sebagai ASN, yaitu perekat dan pemersatu bangsa, saya dituntut untuk tidak membedakan pasien satu dengan lainnya, tidak mementingkan golongan tertentu, dan memberikan pelayanan ekstra kepada pasien tertentu. Membedakan pasien dalam memberikan pelayanan akan membuat perpecahan pada masyarakat, di mana terjadi atau terdapat dua opini yang terbentuk di masyarakat. Opini